Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfan, kelas A semester 6, program studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan NPM 091 058 041 9044. Mata kuliah Teori-teori administrasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 4 poin. Yang pertama, kerangka teori. Yang kedua, bentuk-bentuk teori. Yang ketiga, fungsi teori. Dan keempat, proses lahirnya teori. Jadi langsung saja saya akan menjelaskannya. Kerangka teori. Kerangka teori adalah suatu gambaran atau rencana yang isinya mengenai penjelasan dari semua hal yang dijadikan bahan penelitian berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. Kerangka teori biasanya berisi mengenai relasi antara sebuah variabel dengan variabel yang lain. Biasanya ada sebab akibat dari kedua atau lebih dari dua variabel. Bentuk-bentuk teori. Teori dalam proposal penelitian. Peneliti menegaskan teorinya dalam beberapa bentuk, seperti hipotesis, pernyataan logika, jika, atau maka, atau bentuk visual. Pertama, peneliti menegaskan teori dalam bentuk hipotesis yang saling berhubungan. Kemudian, fungsi teori. Dalam konteks ilmiah, suatu teori berfungsi: 1. Memperjelas dan mempertajam ruang lingkungan variabel. 2. Memprediksi dan memandu untuk menemukan fakta untuk kemudian dipakai guna merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian. Mengapa? Sebab pada dasarnya hipotesis merupakan pernyataan yang bukan deskriptif. 3. Mengontrol, membahas hasil penelitian untuk kemudian dipakai dalam memberikan saran. Kemudian, proses lahirnya teori. Pertama, pendefinisian. Istilah merupakan hal yang sangat penting dalam berteori, terutama berkenaan dengan kejelasan atau ketepatan penggunaan istilah yang telah didefinisikan. Kemudian yang kedua, klasifikasi, yaitu pengelompokan informasi-informasi yang relevan dengan kategori-kategori yang sejenis. Klasifikasi juga merupakan pengelompokan fakta dan generalisasi ke dalam kelompok-kelompok yang homogen, tetapi tidak menjelaskan interrelasi antar kelompok atau interaksi antara fakta dengan generalisasi dalam suatu kelompok. Kemudian yang ketiga, mengadakan induksi dan deduksi. Induksi dan deduksi merupakan dua proses penting di dalam mengembangkan pernyataan-pernyataan teoritis. Setelah pendefinisian dan pengklasifikasian, induksi merupakan proses penarikan kesimpulan yang lebih bersifat umum dari fakta-fakta atau hal yang bersifat khusus. Deduksi merupakan penurunan kaidah-kaidah khusus dari kaidah yang lebih umum. Kemudian yang keempat adalah informasi, prediksi, dan penelitian. Pembentukan suatu teori yang kompleks mungkin berpangkal dari inferensi, yaitu penyimpulan dari apa yang diamati. Inferensi ini mungkin ditarik melalui perumusan asumsi, hipotesis, dan generalisasi dari hasil-hasil observasi sesuai dengan fungsi dari teori, yaitu memberikan prediksi. Teori juga berkembang melalui prediksi dan juga penelitian. Ada prediksi yang dibuktikan dengan suatu penelitian, tetapi ada juga prediksi yang tetap sebagai prediksi. Kemudian yang kelima, pembentukan model-model. Karena yang dicakup dengan teori sering menyangkut hal-hal yang sifatnya abstrak dan kompleks, maka untuk memberikan gambaran yang lebih konkret dan sederhana, dibuat model-model ini menggambarkan kejadian serta interaksi antar kejadian. Kemudian keenam, pembentukan subteori. Suatu teori yang telah memandang komprehensif mendorong untuk terbentuknya subteori. Subteori ini cenderung memperluas lingkup dari suatu teori dan juga memberikan penyempurnaan. Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.